Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah masih membahas tentang tema hari ini ya. Tahapan setan dalam menyesatkan manusia zaman now. Nah ini kita minta klarifikasi dari Ustadz Syam. Tadi Ustadz Syam bilang udah dimin aja biar afdol. Justru saya ngerasa diri saya lebih afdol kalau kita jawabin biar mereka tuh gak mikirnya macam-macam gitu Ustadz Syam. Itu kan emang menurut ada. kita itu. Jangan dipotong lagi biar Ustaz Sam jelasin. Oh iya udah. Ini gimana Ustadz Syam? Mohon izin. Ini apakah tahapan setan juga untuk menyesatkan? Bapak guruku Abisman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Maka langkah syaitan yang selanjutnya atau yang keenam adalah disibukkannya manusia dengan amalan yang kurang afdal padahal ada amalan yang lebih afdal. Contoh misalnya salat tahajud. Ketiduran enggak salat subuh. Padahal salat tahajud itu adalah afdal gitu kan. Tapi salat subuhnya wajib. Subhanallah, gara-gara dia mengutamakan salat tahajudnya, salat subuhnya kesiangan, subhanallah. Atau yang kedua, lebih kepada ketika Nabi SAW menyampaikan berbicara itu adalah perak, tapi diam itu adalah emas. Ya subhanallah. Berarti kita kalau kita berbicara. Ada lagi. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis Subuh jalan. ketinggalan. Oh, kenapa? Karena dia bangun sahur. Kurang afdal menjadi yang lebih afdal. Maka kita mengambil yang lebih utama dibandingkan yang tidak utama. Apalagi berbahaya jikalau sampai jebakan syaitan ini membuat kita sampai meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, diam itu emas. Diamnya dalam apa? Diam dalam keburukan. Berbicara itu baik, perak. Tapi diam itu adalah emas. Diam ketika apa? Bukan diam dalam kebaikan. Tapi diam dalam keburukan. Misal ada orang yang sedang berghibah. Maka diam kita pada saat itu adalah emas. Ada orang yang sedang memfitnah orang lain. Maka diam kita pada saat itu tidak ikut nimbrung ke dalamnya. Maka itu adalah emas. Namun berbicara kebaikan itu adalah juga kebaikan. Karena jangan juga orang menjadi setan yang bisu. Siapa itu setan yang bisu? Seseorang yang tidak menggunakan kalimat-kalimatnya untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Yang kedua, amalan afdal itu adalah amalan yang lebih utama. Seperti salat, puasa, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Jadi dalam Islam ini sebenarnya kita tidak diperkenankan tidak menjadikan kegiatan kita itu ibadah. Jadi kita harus beralih dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi ahli ibadah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak perkara yang mubah tapi ternyata tidak ada ibadah di dalamnya. Contoh misalnya tadi, mengomentari netizen atau membalas komentar netizen. Boleh nggak? Boleh aja, itu hak kita. Ini sosial media kita. Dia datang tanpa diundang, boleh dong saya ladeni dia, terserah saya mau kasih kopi, teh atau komentar yang negatif yang lainnya. Boleh-boleh saja. Tapi ternyata bisa jadi itu sesuatu yang tidak afdal. Kenapa? Karena diam itu lebih afdal dibandingkan membalasnya. Namun kalau ada orang yang zalim kepada kita, satu dibalas satu, silahkan. Ya, ada yang namanya hukum qisas, mata dibalas mata, kuping dibalas kuping, mulut dibalas mulut, hidung dibalas hidung. Tapi bukan kita yang berwenang untuk membalasnya. Kenapa? Karena ternyata ada yang lebih afdal dibandingkan itu, yaitu memaafkan, yaitu berlaku sabar atasnya, yakni membalasnya dengan kebaikan. Namun ini levelnya adalah level ketika kita sudah terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini sudah hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok orang yang mampu melakukannya. Kami banyak melihat contoh daripada guru-guru kami di mana disakiti tapi dia berlaku baik kepada orang tersebut sehingga Allah yang membalas kebaikannya. Masya bukan Allah. orang Jadi itu. kalau kita seandainya membalas itu nilainya perak seolah-olah gitu Nilainya ya. perak. Boleh. Tapi kalau kita diemin itu Emas. justru nilainya emas. Benar. Tapi diem-diem bukan berarti diem doang. Bukan. Lapor polisi,
UI teh gitu. Iya, itu Luar mah biasa itu. Niat lebih sadis itu. Ya Allah ya Nggak usah Rabbi. dibahas itu. Nggak usah dibahas gitu ya. Iya. Ini Masya Allah. Nah sekarang Ustadz Maulana, karena Ustadz tadi nyolek saya nanya. Ini mau ada pertanyaan Ustadz nih. Apa Jadi kalau seandainya kita mau sedekah, mau zakat, mau apapun bentuknya yang berkaitan dengan mengeluarkan uang. Iya. Itu niat di hati kecil tuh udah jauh-jauh tuh udah ada. Kenapa pas giliran pelaksanaan tuh rasanya kok berat banget. Berat banget kita ngelakuin. Itu juga termasuk tahapan setan dalam menggoda manusia. Jangan ngomelin saya. Ini kan saya kan masih minta penjelasannya. Tolong izin Aku tidak penjelasannya. ngomelin, aku cuma mengarahkan Oh, bahwa tapi- itu bagian daripada tahapan setan menggoda Oh manusia. gitu. Coba penjelasannya dong. Oh ya baik. Mohon izin, silakan. Izin Habib, izin Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ternyata ada tahapan setan berikutnya. Tahapan setan ini bagaimana dia bisa menggoda manusia dengan cara apa? Mau sedekah nggak jadi. Mau sedekah nggak jadi. Mau berangkat haji nggak jadi. Mau bangun masjid nggak jadi. Mau bangun sekolah nggak jadi. Mau kasih orang uang nggak jadi. Kenapa? Karena ditakut-takutkan. Setan menakut-nakutkan jangan sampai dia jadi miskin. Ini tahapan menjanjikan kemiskinan kepada manusia dan membuat manusia itu jadi pelit. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi. Sudah ada rezekinya. Mau banyak rezekinya? Mau. Pekerjakan banyak orang. Karena pasti ada rezekinya orang juga sama kita. Iya. Sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnah kata Nabi. Ada ujiannya kata Nabi. Dan fitnah umatku kata Nabi adalah fitnah tentang harta. Kenapa? Karena dijanjikan, dikhawatirkan. Sampai dia menumpuk-numpuk harta. Sampai karena pelit. Dia simpan kue, jadinya basi. Auzubillah min zalik. Pelit sih. Allah Maha Kaya. Sekali lagi. Allah Maha Kaya karunianya. Dan setan membuat manusia ketakutan hingga manusia itu berbuat kikir. Jangan sampai nanti ini. Perhitungan boleh, tapi jangan pelit. Jangan pelit. Yakinlah Allah sudah menyiapkan rezeki kita. Dan ini juga nih, buat kita pembelajaran yang baik. Atur rezeki itu, karena itu adalah amanah dari Allah. Bisa jadi dari harta kita ada haknya orang lain pada diri harta kita. Hati-hati, jangan sampai justru harta ini yang menjebak kita. Karena ketakutan yang berlebihan. Sekali lagi, ketakutan yang berlebihan. Harusnya kita yakin. Sekali lagi, kita yakin. Kalau mau gini, aku kasih solusi ya. Mau enggak? Mau lah. Mau enggak? Mau. Minta ya Allah tambahkan rezekiku. Kalau berikan aku rezeki, jangan sampai rezeki yang disimpankan itu yang dikasih. Rezeki yang lain. Kalau rezeki simpan kan dikasih. Tambahkanlah rezekiku. Oh. Karena kalau rezekinya sudah habis, udah habis. Orangnya meninggal kebanyakan minta. Jadi Ustaz kalau Maulana rezekinya pintar Mas ditambahin. Fadli Oh, udah habis, benar. Iya. itu mati sudah. Pantesan saya kalau ke rumah Ustadz Maulana dikeluarin semua makanan yang disimpan dari kolong-kolong tempat tidur itu. Mungkin saking baiknya karena takut basi juga kali ya. Jangan bahas saya dong. Ada yang paling bagus. Ada kunci dari semuanya itu. Untuk menangkis setan. Supaya tidak menggoda kita tentang ketakutan akan miskin. Maka sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. 1, 2, 3. Merasa cukup. Memang gak cukup. Kalau mau nunggu zakat, menunggu sedekahnya 83 gram, 82 gram lah. Berarti 40 juta. Kapan kamu keluarkan zakat? Ayo dari sekarang diatur. Bersikap, merasa cukuplah dirimu sehingga engkau bisa berbagi. Cukuplah ini. Insya Allah cukup kok. Ya sehingga bisa berbagi. Kalau ada orang tidak mengeluarkan bahagiannya, semua punya bahagian. Jadi kalau ada orang tidak mau berbagi, mohon maaf bagikan orang makan mangga, berikut biji-bijinya dan kulit-kulitnya sekalian. Maka tetap harus dikupas kan? Benar. Tetap harus dikupas, tetap harus dihilangkan bahagian-bahagiannya. Semua punya bahagian. Bagusnya itu kita atur 2,5% kalau tersimpan setahun keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau penghasilan bagusnya sih keluarinnya 5 sampai 10%. Masya Allah. Supaya jauh lebih aman.
Iya banyak banget sih. Emang kadang-kadang kalau misalnya kita mau niatin tuh apa ya, ada aja gangguannya tadi ternyata setan bermain di Lebih sana. bagus kita sisihkan. Dari awal jadi gak terasa. 30% untuk pengeluaran bulanan, 30% pengeluaran harian, dan 30% buat tabungan. Iya, Selebihnya 10% itu biayanya dan zakatnya dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya Masya Allah. Tadi sudah ada 7 tahapan ya yang membuat manusia ini jadi sesat di zaman now ini nih. Karena bisikan iblis tadi nih, syaitan tadi nih. Nah sekarang kita minta nih amalannya dari guru kita nih supaya kita terlindungi dari yang namanya jebakan setan ini nih atau kesesatan setan Bib. Mohon izin Bib, tafadhol Bib. Solusi terbaik agar kita jauh daripada kesesatan setan yang pertama adalah menghindari perbuatan maksiat sekecil apapun. Karena kalau yang kecil ini kita dosa terus menerus nih, kecil lama-lama numpuk. Kecil dikit lama-lama banyak. Dikit akhirnya besar. Kemaksiatan yang besar akan mendatangkan tidak berkahan dalam kehidupan kita. Makanya kita hindari perbuatan maksiat sekecil apapun. Ketika kita melakukan dosa terus menerus, maka hati kita akan kotor nih, akan terkunci. Fi qulubihim maradh fazaddahumullahu maradh. Ada penyakit yang ada dalam hati kita dan Allah tambahkan lagi penyakit itu. Kenapa? Kehancuran yang ada di dalam diri manusia ketika manusia itu jauh daripada naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa terus menerus, hati kita nih bahaya nih, terkunci hati kita. Dan dosa yang banyak sulit hidayah masuk ke dalam diri dan jiwa kita. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Nah ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika baik maka baik semuanya. Jika buruk maka buruk semuanya. Jika hancur hancur semuanya. Apa itu? Itu adalah gulub. Itu adalah hati. Jadi hati yang baik akan melahirkan pemikiran yang baik. Maka lidahnya jadi baik, perbuatannya baik. Hatinya kotor, pikirannya kotor, lidahnya kotor, perbuatannya kotor. Jadi hatinya ini harus dibenerin nih. Jangan sampai hati kita nih, karena udah banyak maksiat, banyak dosa. Khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim, gisawatu wa lahum adzabun. Jelas, jangan sampai kita nih hancur. Hati kita kotor, jiwa kita kotor. Kalau Allah udah kunci hati kita, hancur kita. Ikat dan sentuh hati kita ini untuk selalu ingat kepada Allah. Jaga keimanan dan ketakwaan kita. Gerakan hati kita untuk selalu dekat dengan majelis ta'lim. Hadir ke majelis ta'lim. Berteman dengan orang-orang yang soleh, soleha. Jadikan diri kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo cari ridhonya Allah. Pertama, amalan apa sih yang harus kita lakukan? Berteman dengan orang yang soleh. Berteman Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustadz Syam. Dan berteman dengan teman-teman kita yang dekat dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang soleh. Minimum, sholat aja zuhur, asar, maghrib bisa kita gak ketinggalan. Karena teman kita orang-orang yang dekat dengan Allah. Gak mungkin gak dia gak nawarin, yuk sholat. Gak mungkin dia gak nawarin. Sholat sendirian sama gak mungkin. Pasti dia bilang, ayo sholat dulu yuk, bareng yuk sholat. Udah waktunya zuhur. Itulah gunanya teman orang soleh. Amal yang kedua, dekat dengan mereka, kita duduk ke majelis ta'lim. Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya nih, kita ngerti dan paham apa itu hukum-hukum. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang gak boleh. Karena apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin, laki-laki dan perempuan. Ayo, yang kedua ini kita menuntut ilmunya Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga yang terakhir, munajat kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau jauhkan saya daripada kemaksiatan ya Allah. Saya ingin taubat, ingin berada di jalanmu ya Allah. Rabbana la tu'zi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau condongkan kami ke dalam kemaksiatan lagi. Jangan kau jadikan kami masuk ke terjerumus dalam kemaksiatan lagi. Ketika hidayah sudah turun kepada kami. Ketika kami menjadi hamba yang dekat denganmu ya Allah. Doa sama Allah, munajat kepada Allah. Jadikanlah diri kita ini merasa hina, merasa zalim, merasa orang yang gak baik, orang yang kurang dan kurang dan kurang. Nanti insya Allah kamu akan menjadi orang yang baik. Kita semua menjadi orang yang baik, yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kita hamba berarti bukan hamba yang sombong, bukan hamba yang takabur, bukan hamba yang penuh dengan satu kebanggaan dirinya. Dia hebat, dia surga dan lain sebagainya. Tidak, kita ini hamba yang kurang daripada ibadahnya, kurang segala-galanya. Hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Dan berharap Allah tolong kita, Allah selamatkan kita, amin. Allah lindungi keluarga kita. Dan semua yang nonton Islam itu indah, Allah jaga dan Allah lindungi daripada godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi salah satu solusinya ya, salah satu bukannya ini solusi. Tapi salah satu solusinya memang banyak ya. Tadi salah satunya adalah berteman dengan orang-orang baik. Dan juga kalau bisa datang ke taklim, gak usah susah-susah deh. Tiap pagi jam 5 di Trans TV. Tapi Islam itu indah. Saya setuju banget sama Habib. Berarti ketika kita berteman dengan orang-orang baik itu,
justru godaan kebaikan ya. Betul. Iya. Ya halo, ya Kadir. Kenapa? Hah? Apaan Dir? Hah, yang beneran? Masa? Wah gawat nih. Iya, ya udah taruh situ deh. Kenapa kamu nelfon begitu lagi? Ini teman saya nih, Kadir nih, Ustadz barusan nelfon. Dia bilang anaknya itu suka lalai sholat. Padahal dia itu tegas banget kalau nyuruh anaknya sholat. Anaknya suka pura-pura lah, gelar sejadah doang lah, basahin muka doang, tidur lagi lah kalau sholat subuh. Tunggu. Saya tadi lihat-lihat pertanyaan jamaah. Ah, Kok bisa sama ya? masa? Sama banget. Kok bisa sih? Jangan-jangan Kadir juga yang... Saya nggak tahu, saya belum lihat kan. Oh ya udah deh, nanti gini aja ya. Kita bahas aja. Sekarang? Nanti aja deh. Oh nanti aja. Ya, Yang- setelah yang satu ini, Oh, jamaah gitu. jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas pertanyaan tadi dari temannya Mas Fadil, temannya Kadir. Sekaligus bersamaan dengan yang ada pertanyaan sini. Oh, iya sekaligus benar. kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo kita Ini si Kadir ini. Kita lihat, Kadir. kita lihat. Kadir.